Mobil berhenti di lampu merah. Rian menoleh keluar jendela tanpa sengaja dan senyumnya memudar. Di seberang kaca, seorang pria tua berambut putih mendorong gerobak styrofoam di tengah jalan aspal yang panas. Botol-botol air bergetar di setiap langkah, kemejanya basah oleh keringat. Rian membutuhkan 3 detik untuk memahami apa yang dilihatnya. Itu adalah ayahnya sendiri. Dan ketika Pak Budi mengangkat matanya dan mengenali putranya di dalam mobil, naluri pertamanya bukanlah tersenyum, melainkan berusaha menyembunyikan gerobak di balik tubuhnya. Gerakan kecil ini mengatakan segalanya yang tidak terucapkan oleh 10 tahun. Keheningan. Karena apa yang dia lakukan setelah itu, tidak ada yang menyangka. Jika ingin melihatnya, berikan suka dan ikuti sampai akhir. Taksi online itu masih berhenti di lampu merah ketika Rian membuka pintu. Dia bahkan tidak menunggu sopir bertanya apapun. Dia turun dengan tasnya masih di bagasi, menyeberang jalan, dan berjalan menuju ayahnya. Pak Budi membeku. Keduanya berdiri berhadapan, satu sama lain. Di panasnya siang bolong, di tengah trotoar, dengan gerobak styrofoam di antara mereka, seolah-olah itu adalah dinding. Ayah, Rian tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan saat itu. Rian memegang lengan ayahnya perlahan dan hanya mengatakan bahwa dia akan mengambil tasnya dan mereka akan pulang. Pak Budi tidak melawan, hanya menundukkan kepalanya dan mulai mendorong gerobak kembali ke bawah naungan pohon di sudut dengan hati-hati seperti orang yang menyimpan alat kerja, tanpa malu, tetapi juga tanpa ingin terlihat. Di dalam mobil, keduanya hampir tidak berbicara. Rian melihat ke luar jendela. Kota itu berbeda, beberapa jalan baru, 1 atau 2 gedung di sana. Tapi pedalaman kota kecil itu tetap sama. Panas, alun-alun, masjid-masjid, dan perasaan bahwa waktu berlalu lebih lambat di sini daripada di tempat lain di dunia. Pak Budi memegang lututnya sepanjang perjalanan, jari-jarinya mengepal. Dia tidak bertanya bagaimana penerbangannya, tidak bertanya tentang Australia, hanya melihat ke depan, seperti orang yang ingin cepat sampai rumah sebelum harus menjelaskan sesuatu. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Bu Siti sedang menyapu halaman. Dia mengangkat matanya karena kebiasaan dan menjatuhkan sapunya. Ya Tuhan, dia menghampiri putranya dengan tangan di wajahnya, memeluknya erat, tetap seperti itu beberapa saat, tanpa melepaskan. Rian menutup matanya. Dia mencium bau rumah, bau yang hanya bisa kita kenali ketika kita terlalu lama jauh. Sore itu dimulai dengan kegembiraan. Bu Siti memanaskan makanan, menyiapkan meja, terus berbicara tanpa henti tentang tetangga, tentang kebun sayur yang tumbuh, tentang anjing baru di jalan. Itu adalah caranya, mengisi keheningan sebelum menjadi terlalu berat. Pak Budi makan sedikit, tetap diam. Rian mengamati ayahnya tanpa terlihat. Dia melihat tangan yang kapalan, postur yang berbeda, postur orang yang telah membawa beban berat terlalu lama, dan tidak lagi menyadari bahwa dia membungkuk. Pria yang dia tinggalkan 10 tahun, lalu adalah orang lain, bukan dalam usia, melainkan dalam sesuatu yang lebih dalam. Setelah makan siang, Pak Budi pergi duduk di beranda sendirian. Rian tetap di dapur, membantu ibunya mencuci piring. Dan saat itulah dia bertanya, pelan tanpa gembar-gembor. Ibu, sudah berapa lama dia melakukan ini, Bu Siti? Berhenti dengan piring di tangannya. Sejak tahun lalu. Kenapa ibu tidak memberitahuku? Dia tidak segera menjawab. Dia meletakkan piring di wastafel, mengeringkan tangannya di lap piring perlahan. Ketika dia berbalik, matanya berkaca-kaca, tetapi suaranya terdengar tegas, karena dia meminta untuk tidak memberitahu. Dia bilang kamu punya hidupmu di sana, dan tidak perlu khawatir. Rian menatap ibunya sejenak. Kemudian dia melihat ke jendela beranda tempat dia bisa melihat siluet ayahnya, duduk di kursi kayu, memandangi jalan. Sisa sore, itu berlalu begitu saja, dengan kegembiraan di permukaan dan beban besar di bawahnya. Malam harinya, setelah makan malam, ketiganya menonton televisi tanpa melihat apapun. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pak Budi tidur lebih awal. Bu Siti segera menyusul. Rian sendirian di ruang tamu. Dia mematikan televisi. Dia berada dalam kegelapan beberapa saat.
Kemudian dia bangkit dan pergi ke koridor. Dan saat itulah dia melihatnya. Pintu kamar yang dulunya miliknya sebelum dia pergi sedikit terbuka. Cahaya dari koridor masuk dan menerangi lantai kayu. Rian mendorong pintu perlahan. Kamar itu hampir seperti yang dia tinggalkan. Tempat tidur sempit, kipas angin tua di rak, poster yang pudar di dinding. Tetapi di sudut di samping lemari pakaian ada sebuah kotak. Kardus besar yang disegel dengan selotip, dengan tulisan tangan ibunya di atasnya dengan spidol. Dokumen, jangan dibuang. Rian berdiri menatap kotak itu untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berlutut di lantai, mengusap selotip, dan mulai membukanya. Kotak itu penuh dengan kertas, kontrak, kwitansi, faktur lama, peta tanah yang dilipat dua, semuanya disimpan tanpa urutan, seperti orang yang membuangnya dengan tergesa-gesa dan menutupnya sebelum berubah pikiran. Rian mulai membolak-balik lembaran demi lembaran dalam keheningan kamar. Di tengah dokumen, dia menemukan sebuah foto, toko kelontong terbuka, ayahnya di belakang, konter dengan celemek putih, dan dia sendiri berusia sekitar 12 tahun bersandar. Di pintu dengan senyum lebar anak-anak yang belum tahu beban hidup. Rian menatap foto itu beberapa saat, lalu membalik ke belakang yang bertuliskan tangan ayahnya, sebuah kalimat pendek, dan tanggal bertahun-tahun yang lalu, hari Rian membantuku memasang rak baru. Bangga, dia melipat foto itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke saku kemejanya. Malam itu dia tidak tidur nyenyak. Keesokan, paginya, Rian menunggu ayahnya keluar ke beranda dengan kopi, duduk di sampingnya, dan berkata bahwa dia perlu memahami apa yang telah terjadi. Pak, Budi terdiam sejenak, dengan cangkir di antara kedua tangannya, memandangi taman. Bu Siti yang mulai berbicara. Dia bercerita perlahan, seperti orang yang melepas perban, karena dia tahu itu akan sakit. Jadi dia melakukannya dengan tenang, agar setidaknya bisa mengendalikan sesuatu. 10 tahun yang lalu, ketika tiket Rian ke Australia sudah dikonfirmasi, masalahnya adalah uang untuk beberapa bulan pertama di sana. Pak Budi memiliki tanah, memiliki tempat usaha, memiliki nama toko kelontong, tetapi tidak ada uang cadangan. Saat itulah, pamannya, Darto, datang dengan sebuah proposal. Darto adalah suami dari adik, perempuan Bu Siti. Pria yang lembut berbicara, senyum selalu di bibir, tipe orang yang selalu punya uang cadangan, tanpa ada yang tahu dari mana asalnya. Proposal itu tampak sederhana. Dia akan menyediakan modal, Pak Budi akan menyediakan tanah dan tempat usaha sebagai jaminan, dan bersama-sama mereka akan memperluas toko kelontong saat Rian tidak ada. Di depan seluruh keluarga, Darto memeluk iparnya dan berkata bahwa dia akan mengurus semuanya seolah-olah itu miliknya sendiri. Rian berangkat dengan tenang. Pukulan itu datang perlahan. Darto menunda pembayaran, menyajikan lembar kerja yang tidak pernah benar, mempekerjakan pemasok mahal tanpa memberitahu. Ketika Pak Budi mulai menekan, iparnya sudah siap. Dia pergi ke kantor notaris dengan kontrak kemitraan yang disusun oleh pengacara kepercayaannya, ditandatangani oleh Pak Budi dalam keadaan tergesa-gesa, dan melaksanakan klausul yang tidak ada yang menjelaskan dengan benar. Tanah itu secara hukum berpindah ke nama Darto karena utang yang dia sendiri buat. Bu Siti menghentikan ceritanya di sini. Pak Budi terus menatap taman, tidak mengkonfirmasi, tidak menyangkal, hanya diam dengan cangkir yang mendingin di tangannya. Dia melanjutkan. Dia bercerita tentang hari ketika Pak Budi meninggalkan tokonya sendiri, membawa sebuah kotak kardus berisi barang-barang kantor, sebuah bingkai foto, sebuah buku catatan, sebuah radio tua. Darto berada di luar, berbicara di telepon, tanpa memandangnya saat seorang karyawan mengganti kunci pintu belakang. Pak Budi tidak berteriak, tidak berdebat. Dia menatap plang dengan nama keluarga, plang yang sama yang kakek Rian buat puluhan tahun yang lalu, dan menundukkan kepalanya, mengambil kotak itu, dan pergi. Darto membangun supermarket yang lebih besar di tempat itu, memodernisasi fasad, menempatkan nama keluarganya sendiri di plang, menjadi pengusaha yang dihormati di kota. Di pertemuan keluarga, dia terus muncul, minum kopi, bertanya tentang anak-anak,
seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bu Siti berhenti berbicara dengan adiknya. Setiap kali Rian menelepon dari Australia, jawabannya selalu sama, kami baik-baik saja di sini. Ketika Bu Siti selesai, keheningan terasa berbeda. Rian terdiam di kursinya, tidak mengatakan apa-apa. Untuk waktu yang lama, lalu menatap ayahnya. Pak Budi akhirnya berbicara. Suaranya keluar pelan, tanpa drama, seperti orang yang telah mengulang kalimat. Itu di kepalanya ribuan kali, dan selalu sampai pada kesimpulan yang sama. Tidak akan ada gunanya, nak. Dia punya pengacara, punya dokumen, punya nama di kota. Ini, aku hanya seorang tua yang menjual air di lampu merah. Rian tidak menjawab. Dia meminta izin, bangkit dari kursi, dan kembali ke kamarnya. Dia menutup pintu dengan hati-hati. Dia berdiri di tengah ruangan sejenak dengan tangan di saku, merasakan volume foto yang terlipat. Kemudian dia membungkuk, menarik kotak dokumen kembali ke dekatnya, dan mulai membaca semuanya lagi. Dengan lebih tenang, dengan mata yang berbeda. Dan saat itulah dia berhenti di sebuah halaman, sebuah penilaian tanah dengan tanggal, dengan tanda tangan, dengan stempel. Rian membaca nama penilai, membacanya lagi. Dia menatap nama itu untuk waktu yang lama, dan sesuatu di dalam dadanya mulai bergerak. Dia mengambil ponselnya dan pergi keluar rumah, cukup jauh agar tidak ada yang mendengar. Tapi, sebelum menelepon, dia berdiri di trotoar sejenak. Dia memandangi jalan sore, yang sepi, rumah-rumah rendah, trotoar sempit, aspal yang bergetar karena panas. Di ujung jalan, itu adalah jalan yang sama seperti biasa, kota yang sama tempat. Dia tumbuh dewasa, belajar naik sepeda, membantu ayahnya menutup toko kelontong. Setiap sore dengan kunci besar yang disimpan Pak Budi di saku celemeknya. Semuanya sama, dan semuanya sangat berbeda. Rian teringat ayahnya meninggalkan toko kelontongnya sendiri dengan sebuah kotak kardus. Dia teringat Darto di telepon tanpa sedikit pun memandang iparnya. Dia teringat tahun-tahun ketika ibunya menjawab, kami baik-baik saja. Sementara ayahnya menjual air di jalan 10 tahun. Dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan foto dari sakunya, membukanya dengan hati-hati, menatap ayahnya di belakang konter, dirinya sendiri sebagai anak kecil di pintu, dan plang dengan nama keluarga di latar belakang. Lalu dia membalik foto itu dan membaca lagi kalimat ayahnya. Bangga. Dia melipatnya kembali, menyimpannya di saku, mengangkat ponselnya, dan menelepon pengacaranya di Australia. Ketika panggilan dijawab, Rian tidak membuang waktu dengan basa-basi. Saya perlu Anda memeriksa beberapa dokumen untuk saya. Saya punya penilaian tanah di sini yang tidak beres. Katakan apa yang Anda butuhkan. Di ujung telepon, pengacara bertanya berapa lama waktu yang dia miliki. Rian melihat ke jendela ruang tamu, tempat dia bisa melihat bayangan ayahnya di kursi beranda. Selama yang dibutuhkan. Pengacara meminta foto, dokumen. Rian memotret semuanya di trotoar dan mengirimkannya melalui ponsel. Kemudian dia berdiri di sana dengan matahari bersinar terik di tengkuknya dan membuat keputusan. Dia perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia berjalan ke jalan tempat bekas toko kelontong itu berada. Jaraknya sekitar 15 blok jarak, yang saat kecil dia tempuh dengan sepeda dalam beberapa menit. Dan sekarang membutuhkan waktu lebih lama. Karena dia berjalan pelan, tanpa tergesa-gesa, mempersiapkan apa yang akan dia temukan. Ketika dia berbelok di tikungan, dia berhenti. Bangunan itu ada di sana, lebih besar dari sebelumnya. Fasad baru, tempat parkir kecil dari ubin di depan. Nama keluarga Darto diplang dengan huruf kapital, pintu kaca dengan stiker promosi. 2 karyawan muda sedang menata rak di dalam. Rian berdiri di trotoar di seberang jalan. Dia tidak menyeberang, tidak masuk, hanya menatap. Dia mencari di fasad baru jejak pelang lama. Dia tidak menemukan apapun. Mereka telah menutupi semuanya dengan sangat efisien, seolah-olah toko kelontong keluarga itu tidak pernah ada, seolah-olah nama ayahnya tidak pernah ada di sana. Dia merogoh sakunya, menyentuh foto yang terlipat dengan ujung jarinya. Tetap seperti itu beberapa saat, diam di trotoar, dengan suara jalan di sekitarnya dan keheningan yang berat di dalam. Kemudian,
Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan tangannya dari saku, dan kembali ke rumah. Dia tidak memberitahu siapapun kemana dia pergi. Sore itu, saat Bu Siti beristirahat dan Pak Budi tertidur di beranda, Rian duduk di meja dapur. Dengan buku catatan terbuka dan menulis dalam diam, angka, jarak, nama jalan. Ketika ayahnya terbangun dan datang mengambil air di dapur, Rian menutup buku. Itu sebelum dia sempat melihatnya. "Kamu sedang merencanakan sesuatu, Pak Budi?" Dia bertanya tanpa nada, hanya observasi. "Saya sedang berpikir," jawab Rian. Ayahnya mengambil segelas air, berdiri sejenak bersandar di wastafel, menatap putranya. "Rian, saya tahu caramu ini sejak kamu berusia 8 tahun. Ketika kamu diam seperti ini, itu karena kamu sudah memutuskan sesuatu dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk berbicara." Rian mengangkat matanya dari buku. "Apakah Bapak percaya padaku?" Pak Budi terdiam sejenak. Kemudian dia menjawab dengan suara yang membawa kelelahan dan kebanggaan pada saat yang bersamaan. "Selalu percaya." "Kalau begitu, beri saya 1 hari lagi sebelum saya menjelaskan." Ayahnya mengangguk perlahan dan kembali ke beranda dengan gelas di tangannya. Keesokan paginya, pengacara menelepon kembali. Analisis awal mengkonfirmasi apa yang Rian curigai. Penilai yang menandatangani laporan tanah memiliki hubungan yang diketahui dengan kantor Darto. Mereka telah bekerja sama dalam kasus lain bertahun-tahun sebelumnya, dan nilai yang diberikan pada tanah itu digelembungkan jauh di atas harga pasar di wilayah tersebut pada periode itu. Itu cukup untuk mempertanyakan keabsahan utang yang digunakan sebagai dasar untuk pengalihan properti. Itu bukan bukti definitif, tetapi itu adalah awal. Rian berterima kasih, menutup telepon, dan duduk di tepi tempat tidur sejenak. Kemudian dia bangkit, pergi ke beranda, dan memanggil ayahnya. Keduanya duduk di sisi meja yang sama yang selalu menjadi milik mereka. Ayahnya di kepala meja, Rian di kursi samping, seperti ketika dia masih kecil, dan mereka akan merencanakan sesuatu bersama di sore hari. Rian meletakkan buku catatan terbuka di meja. Ada tempat usaha yang tersedia 300 M dari supermarket Darto. Saya melihatnya kemarin saat saya lewat sana. Saya juga melihat harganya. Itu dalam batas yang bisa saya keluarkan tanpa mengorbankan apapun. Dia berhenti. Saya akan menanggung sewa dan pemasangannya. Bapak yang mengelola. Setiap keputusan di balik konter adalah milik Bapak. Saya tidak akan ikut campur sedikit pun. Pak Budi melihat buku itu, membaca angka-angka, terdiam. Dan apa yang akan kita jual? Produk lokal. Langsung dari petani kecil di wilayah itu, tanpa perantara. Harga yang adil untuk penjual, harga yang adil untuk pembeli. Bapak tahu setengah dari petani, ini berdasarkan nama. Itu lebih berharga dari modal apapun yang bisa saya keluarkan. Ayahnya menatap meja, mengusap catatan tanpa berkata apa-apa, lalu mengangkat matanya. "Apakah kamu melakukan ini karena Darto?" "Saya melakukan ini karena Bapak," Rian menjawab langsung. "Darto adalah masalah terpisah, itu sama saja." Bukan. Rian menutup buku dengan tenang. "Toko ini tentang Bapak, memiliki tempat yang Bapak punya lagi. Masalah dengan Darto, saya menyelesaikannya dengan cara lain." "Itu 2 hal yang berbeda." Pak Budi bangkit dari kursi, berdiri membelakangi sejenak, memandangi halaman belakang. "Saya sudah terlalu banyak dipermalukan di kota ini, Rian. Saya tidak punya energi untuk kekalahan lagi." "Saya tahu." Rian tidak mencoba meyakinkan dengan argumen, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. "Karena itu, saya tidak meminta Bapak untuk percaya bahwa itu akan berhasil. Saya meminta Bapak untuk percaya pada saya saat kita mencoba." Ayahnya tidak menjawab. Dia masuk kembali ke dalam rumah tanpa memberikan jawaban yang jelas. Rian tetap di beranda sendirian, tidak menekan, melipat buku, menyimpannya di saku, dan pergi membantu ibunya menyiapkan makan siang, seolah-olah percakapan itu tentang hal lain. Tapi sore itu, ketika telepon berdering, itu adalah Pak Budi yang menelepon dari kamarnya sendiri, meskipun jaraknya hanya 10 meter. "Kamu bilang 300 meter dari supermarketnya." 300 M. Rian mengkonfirmasi. Hening sejenak.
Kalau begitu, perlu pelang yang sangat besar. Rian terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dengan sudut, mulutnya sedikit terangkat. Dia menutup telepon, berdiri di koridor, dengan telepon masih di tangannya, mendengarkan keheningan rumah. Itu adalah pertama kalinya dalam 2 hari, dia merasakan sesuatu yang mirip dengan kelegaan, tetapi itu tidak berlangsung lama. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari pengacara pendek, dan langsung. Kita perlu bicara hari ini. Ada detail dalam kontrak asli yang perlu Anda ketahui sebelum mengambil langkah apapun. Rian membaca pesan itu. 2 kali, menyimpan ponselnya di saku, menarik napas dalam-dalam. Di luar kota. Melanjutkan ritme yang sama, lambat, panas, acuh tak acuh terhadap semua yang akan berubah. Tapi di dalam rumah itu, sesuatu telah bergerak dan tidak ada. Jalan kembali. Pengacara menjelaskan semuanya dalam panggilan sore itu. Kontrak asli memiliki klausul non-kompetisi yang disusun secara samar dengan bahasa yang tidak akan pernah dipahami Pak Budi tanpa bantuan dan yang jelas telah dipilih dengan cermat oleh pengacara Darto. Dari apa yang tertulis, setiap kegiatan komersial serupa yang dilakukan oleh mitra yang dirugikan di kota yang sama dapat digunakan oleh Darto sebagai argumen untuk mempersulit proses. Itu tidak memblokir toko, tetapi memberi Darto amunisi untuk menghambat segalanya jika dia mau. Rian mendengarkan tanpa menyela. Ketika pengacara selesai, dia bertanya berapa banyak waktu yang dia miliki sebelum ini menjadi masalah nyata. Tergantung kapan dia tahu tentang toko itu, jawab pengacara. Selama dia tidak tahu, Anda punya waktu untuk bekerja. Rian berterima kasih, menutup telepon, dan menatap langit-langit kamar. 2 hari kemudian, Darto tahu. Rian tidak pernah tahu bagaimana kota kecil punya telinga di setiap sudut. Faktanya adalah, pada suatu sore hari Rabu, saat Pak Budi dan Bu Siti sedang di ruang tamu, menonton televisi, dan Rian sedang menyelesaikan panggilan di kamar, gerbang depan terbuka. Pak Budi pergi melihat siapa itu. Darto masuk ke halaman dengan gaya berjalan orang yang diundang, meskipun tidak. Kemeja rapi, celana disetrika, rapi, senyum yang sama, senyum lebar yang datang sebelum kata-kata dan tetap ada, setelahnya juga. Dia menyapa Pak Budi dengan jabat tangan yang panjang. Dia memanggil Bu Siti dengan nama, dengan keakraban yang jelas tidak lagi diinginkannya, dan duduk di kursi beranda seolah-olah itu rumahnya sendiri. Rian muncul di pintu beberapa menit kemudian, berdiri, bersandar di dinding, tanpa berbicara. Darto pura-pura terkejut melihatnya. Rian, nak, kamu tidak memberi tahu. Bisa saja meneleponku. Kita bisa bertemu dengan benar. Dia menepuk lututnya, menggelengkan kepalanya dengan senyum bangga yang dibuat-buat. 10 tahun di Australia, tumbuh dewasa, jadi pria dewasa. Rian tidak menjawab, hanya mengamati. Darto tidak terganggu oleh keheningan, menoleh ke Pak Budi dan mengubah nada suaranya, masih lembut, tetapi dengan bobot yang berbeda di bawah. Kata-kata, Budi, saya datang karena saya mendengar beberapa hal di kota, beberapa pembicaraan tentang sebuah toko, entahlah. Kamu tahu bagaimana rasanya gosip di pedalaman menyebar cepat. Dia berhenti, tersenyum lagi. Saya ingin datang secara pribadi, dari pria ke pria, untuk mengatakan bahwa saya tidak punya dendam sedikit pun dari masa lalu. Apa yang terjadi, biarlah terjadi. Kita tidak perlu mengungkit-ungkitnya. Yang saya tidak inginkan adalah melihat keluarga terluka lagi karena keputusan yang diambil dengan marah. Pak Budi diam dengan tangan di pangkuannya. Bu Siti, yang duduk di sisi lain beranda, mengalihkan pandangannya ke taman. Darto melanjutkan, masih dengan nada orang yang sedang berbuat baik. Saya tahu kota ini, Budi. Saya tahu bagaimana segala sesuatu berfungsi di sini. Saya tahu siapa yang mengeluarkan izin, saya tahu siapa yang memasok, saya tahu siapa yang membeli. Kamu terlibat dalam pertarungan ini sekarang, di usiamu, dengan uang anakmu. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, seolah-olah merasa kasihan. Saya tidak di sini untuk mengancam siapapun, demi Tuhan. Saya di sini karena saya peduli dengan kesejahteraan kalian. Hanya itu. Dia berhenti sejenak, menatap Rian untuk
pertama kalinya sejak dia mulai berbicara. Dan saya berharap pikiran yang lebih jernih akan menang. Keheningan yang mengikuti berlangsung sekitar 5 detik. Rian melepaskan diri dari dinding, menarik kursi, duduk di hadapan Darto, dan menatapnya dengan ketenangan yang bukan ketidakpedulian, melainkan pilihan. Darto, Anda telah menempuh perjalanan jauh ke sini untuk mengatakan bahwa Anda mendukung kami. Suaranya keluar pelan, tanpa ironi yang dipaksakan. Kami menghargai kunjungan Anda. Darto mengerti pesan itu. Senyumnya tidak hilang dari wajahnya. Pria seperti ini jarang membiarkan senyumnya jatuh di depan orang, tapi matanya sedikit berubah, menjadi lebih dingin. Dia bangkit dari kursi dengan tenang, merapikan kemejanya, mengucapkan selamat tinggal kepada Bu Siti dengan lambaian tangan, memberikan jabat tangan lagi kepada Pak Budi yang diterima. Orang tua itu tanpa antusiasme, dan keluar dari gerbang dengan gaya. Berjalan yang sama tenangnya seperti saat dia masuk. Ketika gerbang tertutup, ketiganya terdiam sejenak. Pak Budi yang pertama memecah keheningan. Mungkin dia benar, Rian. Suaranya keluar pelan, tanpa keyakinan penuh, tetapi dengan kelelahan orang yang pernah kalah dan takut kalah lagi. Izin, pemasok, hal-hal ini di sini tergantung pada orang-orang yang dia kenal. Kita bisa menyiapkan semuanya dan tidak bisa membukanya. Rian menatap ayahnya. Dia tidak langsung membantah. Dia terdiam sejenak berpikir. Bapak ingin menyerah, Pak Budi tidak menjawab. Karena jika Bapak ingin, saya akan menghargainya. Rian berbicara, perlahan, tanpa tekanan. Tetapi Bapak perlu memahami satu hal. Apa yang dia lakukan di sini hari ini bukanlah kunjungan keluarga. Itu peringatan. Dan peringatan seperti ini hanya datang ketika seseorang ketakutan. Ayahnya mengangkat mata. Orang yang tenang tidak akan menyeberangi kota pada hari Rabu sore untuk meminta kita tidak melakukan apa-apa. Rian bangkit dari kursi. Dia ketakutan, ayah, dan itu mengubah segalanya. Pak Budi menatap putranya untuk waktu yang lama. Lalu dia melihat ke pintu tempat Darto keluar. Dia terdiam. Dengan hal itu, malam itu, Rian tidak tidur memikirkan klausul kontrak. Dia terus mencari cara untuk mengatasinya, tanpa memberikan Darto argumen yang dia butuhkan. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, bahkan sebelum Bu Siti bangun, Pak Budi mengetuk pintu kamar putranya. Rian membukanya. Ayahnya berdiri di koridor, dengan celemek terlipat di lengannya, celemek putih yang sama yang dia gunakan di toko kelontong bertahun-tahun yang lalu. Tersimpan, tidak tahu oleh siapa, atau sejak kapan. Dia mengulurkan celemek itu kepada putranya tanpa berkata apa-apa. Rian menatap celemek itu, lalu menatap ayahnya. Saya ingin melihat tempatnya, kata Pak Budi. Tempat toko. Rian mengambil celemek itu dengan hati-hati, melipatnya dengan cara yang sama seperti yang diberikan ayahnya, dan mengembalikannya. Ini akan menjadi milik Bapak lagi, bukan milik saya. Keduanya keluar bersama di pagi yang masih dingin, berjalan berdampingan di jalan yang sama yang telah dilalui Pak Budi sendirian selama bertahun-tahun. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara ayahnya berjalan. Bahunya sedikit kurang membungkuk, langkahnya sedikit kurang berat, kecil. Tapi Rian memperhatikan bahwa apa yang tidak diketahui keduanya adalah pada pagi yang sama. Itu Darto sudah menelepon pertama kali. Tempat usaha itu adalah sebuah gudang, panjang di jalan yang cukup ramai, dengan jendela lebar menghadap trotoar dan gudang yang luas di bagian belakang. Sudah tutup hampir setahun. Berbau waktu yang berhenti, debu, hal-hal yang menunggu. Pak Budi masuk lebih dulu, berjalan perlahan di ruang kosong, menepuk dinding, melihat ke langit-langit yang tinggi, ke jendela samping yang membiarkan cahaya alami masuk. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Rian berdiri di dekat pintu, membiarkan ayahnya berjalan sendirian. Ketika Pak Budi kembali kepadanya, ada ekspresi berbeda di wajahnya. Bukan antusiasme. Ayahnya terlalu tua untuk antusiasme yang mudah. Itu adalah pengakuan. Cara seseorang melihat suatu tempat dan mengerti tanpa perlu menghitung bahwa itu bisa berfungsi. Gudangnya bagus, katanya singkat. Ya, Rian setuju. Saya akan butuh rak sampai langit-langit di dinding belakang ini.
Saya tahu. Dan konternya harus dari kayu, bukan yang dari Formica yang semua orang pakai. Rian menahan sudut bibirnya agar tidak tersenyum. Terserah, Bapak. Keduanya keluar dari sana dengan kontrak sewa yang ditandatangani pada hari yang sama. Minggu berikutnya adalah kerja keras. Rian mempekerjakan 2 tukang kayu yang Pak Budi kenal bertahun-tahun. Pria-pria dari kota yang mengerti apa yang diinginkan orang tua itu tanpa perlu banyak penjelasan. Sementara rak-rak mulai terbentuk, Rian berkeliling daerah dengan mobil, mengunjungi petani kecil, keju artisan, madu, arak lokal, gula merah, tepung, singkong, kue rumahan, sayuran segar, orang-orang yang memproduksi dengan kualitas dan menjual murah karena tidak ada tempat untuk menyalurkannya. Banyak yang setuju pada percakapan pertama. Nama Pak Budi membuka pintu yang Rian sendiri akan butuh berminggu-minggu untuk membukanya. Tapi pada Kamis minggu kedua, telepon Rian berdering. Itu adalah agen yang bertanggung jawab atas izin usaha. Suaranya langsung, tanpa basa-basi. Dengar ada keberatan dalam prosesnya. Seseorang menggugat pembukaan, mengklaim ketidakberesan dalam penggunaan ruang komersial. Harus melalui analisis. Belum ada batas waktu yang pasti. Rian terdiam selama 3 detik. Siapa yang menggugat? Saya tidak bisa memberitahu. Itu proses administratif. Dia tidak perlu diberitahu. Rian sudah tahu. Dia menutup telepon dan berdiri di tengah gudang yang sedang direnovasi. Sejenak, melihat rak-rak yang belum selesai, kotak-kotak produk yang sudah mulai berdatangan dari pemasok. Dia menarik napas dalam-dalam, menelepon pengacara. Jawabannya tidak bagus. Proses administratif izin di kota kecil bisa memakan waktu berminggu-minggu, kadang lebih. Tergantung siapa yang menganalisis, siapa yang memberi tekanan. Seberapa besar kesabaran pihak lain untuk menggunakan birokrasi sebagai senjata. Darto punya banyak kesabaran dan mengenal orang yang tepat. Rian tidak memberitahu ayahnya hari itu. Dia membiarkan Pak Budi bekerja dengan tukang kayu, berbicara, tertawa pelan tentang sesuatu sambil mengukur sebuah rak. Dia tidak ingin merusak itu. Tapi 2 hari kemudian, salah satu pemasok menelepon, meminta untuk membatalkan perjanjian. Itu adalah Pak Anwar, produsen keju artisan, yang langsung setuju, bersemangat, dan yang sekarang menelepon dengan suara tidak nyaman dari orang yang sedang ditekan oleh seseorang yang lebih berkuasa dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa menyebut nama. Saya pikir lebih baik saya belum siap untuk meningkatkan produksi. Dia berbelit-belit tergagap. Anda tahu bagaimana rasanya, Rian, ini bukan masalah pribadi. Rian mendengarkan sampai akhir, berterima kasih, menutup telepon tanpa menekan, mengambil mobilnya, dan pergi sendiri ke properti Pak Anwar. Dia menemukan pria itu di beranda, terlihat sangat canggung. Dia duduk di sampingnya tanpa tuduhan, tanpa drama. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, bertanya tentang keluarganya, berbicara tentang kualitas keju, tentang bagaimana itu adalah produk yang memiliki nilai nyata dan pantas mendapatkan harga yang adil. Dia tidak meminta Pak Anwar untuk menarik kembali keputusannya, hanya berbicara. Ketika dia bangkit untuk pergi, Pak Anwar memanggil, "Kamu sama seperti ayahmu. Tahu Budi tidak pernah menekan siapapun." Dia juga berhenti. "Kamu bisa mengandalkan kejunya." Tapi minggu itu berlalu dengan lambat. Izin tidak keluar. Tukang kayu selesai dengan rak-rak. Gudang menumpuk stok produk. Toko itu sudah siap di dalamnya. Bersih, rapi, berbau kayu baru dan produk bagus. Dan pintu depannya tertutup dari luar karena sebuah kertas yang tidak kunjung datang. Pada suatu malam Jumat, Pak Budi masuk ke dapur setelah semua orang selesai makan malam. Rian duduk di meja dengan laptop terbuka, bertukar pesan dengan pengacara. Kursi di depannya tanpa menyalakan lampu, hanya dengan cahaya terang yang datang dari koridor. Rian menutup laptop. Keduanya terdiam sejenak. Kemudian, Pak Budi meletakkan celemek yang terlipat di atas meja dengan hati-hati, seperti orang yang meletakkan beban yang telah dia pikul terlalu lama. "Rian," suaranya keluar, pelan, tanpa marah, tanpa drama, hanya kelelahan. "Saya akan menelepon Darto besok pagi."
Saya akan mengatakan bahwa kita menghentikan ini. Rian tidak langsung menjawab. Dia menatap celemek di atas meja, menatap ayahnya pada wajah yang tertutup, pada mata yang tidak meminta izin, yang hanya mengumumkan keputusan seseorang yang sudah terlalu banyak patah dan tidak tahan dengan gagasan untuk patah lagi. Dia tidak mengatakan bahwa ayahnya salah. Dia tidak mengatakan bahwa itu akan berhasil. Dia tidak menjanjikan apapun. Dia hanya mendorong kursi, bangkit, pergi ke kompor, dan menyalakan api. Dia memanaskan 2 gelas susu dalam diam, meletakkan satu di depan ayahnya, duduk kembali. Keduanya tetap seperti itu, dalam kegelapan dapur, dengan susu menghangatkan tangan. Pak Budi tidak pergi mengambil telepon malam itu. Keesokan paginya Rian sedang di meja dapur dengan kopi yang masih hangat ketika ponselnya berdering. Itu adalah agen. Izin sudah keluar. Bisa diambil mulai hari ini. Rian menatap layar ponsel selama beberapa detik. Lalu dia meletakkannya di meja, bangkit, pergi ke koridor, dan mengetuk pintu kamar ayahnya. Pak Budi membukanya masih setengah mengantuk. Rian tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjukkan layar ponselnya. Ayahnya membacanya lagi, mengangkat matanya ke putranya. "Besok kita buka," kata Rian. Pak Budi mengambil ponsel, melihat pesan itu. Sekali lagi, seolah-olah dia perlu memastikan itu nyata, dan mengembalikannya. Tanpa berkata apa-apa, tetapi langsung pergi ke lemari pakaian, membukanya, dan mengeluarkan celemeknya. Pembukaan dijadwalkan pada hari Jumat pagi, tanpa pengumuman resmi, tanpa spanduk di trotoar, tanpa apapun yang menarik perhatian. Pak Budi tidak ingin gembar-gembor. Dia ingin membuka pintu dan melihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Pukul 7 pagi, ketika Pak Budi membuka kunci pintu utama dan membuka kedua daun pintu kayu ke trotoar, ada 4 orang menunggu di luar. Tetangga, sepertinya orang-orang yang telah melihat keramaian selama seminggu, yang mengenali nama di plang baru, nama keluarga, nama asli, dan yang memutuskan untuk datang lebih awal untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Pak Budi berdiri di pintu masuk sejenak, melihat 4 orang itu. Salah satunya adalah Bu Rina, seorang wanita berusia lebih dari 70 tahun, yang tinggal 2 blok jauhnya, dan telah membeli barang secara kredit di toko kelontong selama bertahun-tahun di masa sulit. Dia menatap Pak Budi dengan ekspresi yang tidak memerlukan kata-kata, ekspresi seseorang yang mengenali seseorang yang telah lama absen dan akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. "Budi," katanya singkat. Dia mengangguk, membuka pintu lebih lebar, membuat gerakan sederhana dengan tangan. "Silakan masuk, Bu Siti ada di dalam, di belakang konter kayu dengan celemeknya." Rian ada di belakang gudang, menata tumpukan kotak terakhir dengan membelakangi aula. Di luar pandangan siapa pun yang masuk. Dia sengaja memutuskan itu. Tempat itu milik ayahnya, pembukaan itu milik ayahnya. Rian tidak ingin tampil. Dia tetap di gudang mendengarkan. Dia mendengar suara orang-orang pertama masuk. Dia mendengar suara Bu Siti menyapa, menjelaskan produk, menceritakan dari mana setiap barang berasal. Dia mendengar Pak Budi menjawab pertanyaan dengan ketenangan orang yang tahu setiap detail dari apa yang dia jual, karena dia memilih masing-masing secara pribadi. Dan dia juga mendengarkan ketika suara di luar mulai membesar. Pukul 8 pagi, ada orang di trotoar. Pukul 9, antrean memanjang hingga tikungan. Rian keluar dari gudang hanya sekali untuk melihat. Dia berdiri di ambang pintu belakang, bersedekap, dan melihat aula penuh. Bu Siti dengan pipi merona karena terlalu banyak bicara. Pak Budi dengan celemek putih di belakang konter, melayani satu persatu dengan perhatian yang sama seperti biasa. Kota itu telah datang bukan karena rasa ingin tahu akan hal baru. Kota kecil punya banyak rasa ingin tahu, tetapi ini bukan itu. Ini adalah ingatan. Itu adalah orang-orang yang mengingat Pak Budi sebelum kejatuhannya, yang mengingat toko kelontong, pria yang memberikan pinjaman ketika keluarga sedang kesulitan dan tidak pernah menagih dengan kasar. Orang-orang yang telah menyaksikan penghinaan dari jauh, dalam diam, tanpa tahu harus berbuat apa, dan yang sekarang muncul karena itulah
Satu-satunya cara mereka tahu untuk mengatakan bahwa mereka berada di pihak Pak Budi. Rian kembali ke gudang, tetap di sana. Pada Sabtu sore itu, di seberang jalan, Darto masuk ke supermarketnya sendiri melalui pintu samping. Itu bukan kunjungan biasa. Dia telah menerima 2 panggilan telepon dari karyawan selama Jumat pagi. Salah satunya mengomentari keramaian di toko. Yang lain bertanya, apakah dia ingin mengadakan promosi akhir pekan untuk bereaksi. Darto mengatakan, tidak perlu, bahwa hal seperti itu paling-paling hanya seminggu, dan kemudian hal baru itu akan berlalu. Namun pada Sabtu sore, ketika dia masuk dan berjalan di koridor utama supermarket, dia menyadari bahwa keramaian lebih sepi dari biasanya. Hanya 2 pelanggan di seluruh aula, rak-rak di belakang dengan beberapa tempat kosong yang belum diisi ulang. Seorang karyawan muda berdiri di belakang kasir memainkan ponselnya. Darto tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan perlahan ke depan toko, berhenti di jendela kaca. Di seberang jalan, toko Pak Budi punya antrean keluar pintu. Tempat parkir improvisasi di trotoar ada 5-6 sepeda bersandar. Seorang wanita keluar dengan kantong belanjaan berat di kedua lengannya dan tersenyum kepada wanita lain yang sedang masuk. Di fasad, pelang baru dengan nama keluarga. Sederhana, tanpa berlebihan, tulisan gelap di latar belakang terang. Terlihat dari sana. Darto berdiri diam di jendela untuk waktu yang lama. Di belakangnya, supermarketnya sepi. 2 pelanggan, rak di belakang dengan ruang kosong. Karyawan kasir, tidak ada yang dilakukan, menatap. Ponselnya dengan suara dimatikan. Sebuah kotak kardus kosong di lantai koridor, menunggu seseorang untuk melipat dan membuangnya. Di seberang kaca, antrean toko tidak berhenti. Seorang wanita keluar dengan kantong belanjaan berat di kedua lengan, tersenyum kepada wanita lain yang masuk. Seorang anak menunjuk ke jendela toko dengan jari. Seorang pria tua bertopi menyapa Pak Budi melalui pintu terbuka dengan lambaian tangan orang yang bertemu kembali dengan seseorang yang dirindukan. Suara itu sampai ke tempat Darto berada, hanya keheningan, tokonya sendiri. Keheningan ini adalah jawabannya. Karyawan kasir bertanya, dengan suara pelan, apakah dia membutuhkan sesuatu. Darto tidak menjawab. Dia mengeluarkan tangannya dari saku, berbalik perlahan, pergi ke ruang belakang dan menutup pintu di belakangnya. Minggu berikutnya, keramaian di toko tidak turun, tetapi di supermarket turun. 2 pemasok Darto diam-diam mencari Rian bertanya tentang toko. Seorang petani tepung jagung di wilayah itu yang telah diabaikan oleh supermarket bertahun-tahun sebelumnya, oleh pemasok yang lebih besar, menyetujui perjanjian pada minggu yang sama. Rian menghabiskan minggu itu dengan tenang, memantau semuanya dari jauh, menjawab pesan dari pengacara setiap malam. Setelah makan malam, prosesnya berjalan. Permintaan keahlian untuk penilaian tanah telah diajukan. Pengacara telah menemukan 2 kasus lain di mana penilai yang sama telah menandatangani laporan dalam proses yang melibatkan kantor Darto. Laporan dengan nilai yang tidak sesuai dengan realitas pasar saat itu. Itu adalah sebuah pola, dan pola dokumenter adalah yang paling penting ketika saatnya tiba. Pada hari Kamis minggu itu, Rian sendirian di gudang toko, menata pengiriman baru. Ketika ponselnya berdering, itu adalah pengacara. Suaranya berbeda, tidak gelisah, tetapi dengan beban orang yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan memilih kata-katanya dengan hati-hati. Rian, pemeriksaan telah mengkonfirmasi ketidakberesan. Saya punya cukup dasar untuk meminta tindakan yang akan memblokir aset Darto selama proses berlangsung. Jika saya mengajukannya sekarang, dia akan tahu hari ini juga. Rian terdiam sejenak. Ajukan, katanya, menutup telepon. Dia berdiri di antara rak-rak gudang dengan bau kayu baru dan produk bumi di sekitarnya. Di luar di konter, suara ayahnya melayani pelanggan, suara Bu Siti tertawa tentang sesuatu dengan seorang wanita tua. Rian menarik napas dalam-dalam, menyimpan ponselnya di saku, dan kembali membantu membongkar kiriman. Mendomen, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Darto tahu pada hari yang sama, seperti yang dikatakan pengacara, Rian tidak membayangkan bagaimana itu. Apakah telepon berdering di kantor supermarket?
Apakah seseorang datang secara pribadi? Apakah senyumnya hilang sekaligus atau secara bertahap? Itu tidak penting. Yang penting adalah tindakan itu telah diterima dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Darto bangun pada suatu pagi tanpa bisa menggerakkan apa yang telah dia kumpulkan. Itu bukan akhir dari proses. Proses membutuhkan waktu. Dan Rian tahu itu lebih baik dari siapapun. Tapi itu adalah awal dari akhir dari sesuatu yang sangat spesifik. Perasaan impunitas yang telah dibawa Darto sejak hari dia membuat Pak Budi keluar dari toko kelontongnya. Sendiri dengan sebuah kotak kardus. Perasaan itu telah berakhir. Minggu berikutnya, Darto mencoba menghubungi 2 kali, sekali melalui pesan, meminta untuk berbicara, sekali melalui telepon, yang Rian biarkan berdering sampai mati. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Masalahnya sekarang adalah antara pengacara dan dokumen, dan disitulah akan tetap. Pak Budi tidak bertanya tentang detail prosesnya. Dia tahu itu terjadi, tahu bahwa putranya mengurusnya, dan telah berdamai dengan kenyataan bahwa dia tidak akan memahami setiap langkah dari hal seperti itu. Yang dia pahami adalah toko itu dan di toko itu dia utuh. Ada keringanan yang berbeda pada ayahnya di minggu-minggu berikutnya. Bukan euforia, bukan perayaan. Pak Budi bukan pria yang mudah euforia, itu adalah keringanan yang lebih tenang, lebih kokoh. Jenis yang datang ketika seseorang berhenti membawa beban yang sudah menjadi bagian dari tubuh dan baru menyadari betapa membungkuknya dia ketika akhirnya bisa berdiri tegak lagi. Dia datang pagi-pagi, membuka toko, menata rak-rak dengan perhatian orang yang merawat barang miliknya sendiri. Dia tahu setiap produk berdasarkan nama produsennya. Ketika seorang pelanggan bertanya dari mana madunya berasal, dia tahu nama, keluarga, tahu lokasi, tahu berapa banyak sarang lebah yang mereka miliki. Ini bukan strategi penjualan, ini adalah caranya. Kota itu menyadari dan kembali. Pada suatu sore hari Rabu, hampir 3 minggu setelah pembukaan, Rian pergi ke toko di penghujung hari untuk membantu menutup. Ketika dia tiba, Pak Budi baru saja selesai melayani pelanggan terakhir, seorang wanita muda dengan seorang anak di pelukannya yang telah membeli tepung, madu, dan sepotong keju. Pak Budi membungkus semuanya dengan hati-hati, menyerahkan kantong, dan ketika wanita itu berterima kasih, dia menjawab dengan anggukan kepala yang tenang dari orang yang berada persis di tempat yang seharusnya. Rian berdiri di pintu mengamati. Ayahnya baru menyadari kehadiran putranya ketika pelanggan keluar. Dia berbalik. Dia melihat Rian bersandar di dinding, bersedekap, mengamati. "Apakah kamu mengintip saya?" Pak Budi bertanya tanpa nada keras. "Saya melihat Bapak bekerja." Rian menjawab. "Itu berbeda." Ayahnya tidak bertanya apa yang berbeda. Dia tahu. Mereka menutup toko bersama, menurunkan rolling door, memeriksa stok, mematikan lampu gudang. Itu adalah ritual sederhana, 10 menit pekerjaan, tetapi ada martabat dalam ritual itu yang Rian rasakan tanpa bisa menamakannya dengan benar. Itu adalah suara yang tepat dari hal-hal di tempat yang tepat. Di trotoar, sebelum pergi masing-masing ke arahnya, keduanya terdiam sejenak. Pak Budi menatap fasad toko, keplang dengan nama keluarga, menatapnya sebentar, dengan tangan di saku, seperti orang yang membaca sesuatu perlahan, untuk memastikan dia mengerti. Lalu dia menatap putranya. "Saya belajar sesuatu yang berharga, Rian." Suaranya keluar perlahan, tanpa tergesa-gesa, seperti kesimpulan seseorang yang telah bertahun-tahun sampai pada kesimpulan itu. Pintu yang salah dibuka lebih mahal daripada utang apapun. Rian menatap. Ayahnya tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan tangannya di bahunya sekali, dengan mantap lalu melepaskannya. Keduanya berpisah di trotoar itu. Keesokan paginya, Rian mulai mengatur kepulangannya ke Australia. Dia punya urusan yang harus diselesaikan, sebuah apartemen yang harus dikosongkan, seluruh hidup yang harus dibongkar sebelum dibangun kembali di sini. Itu bukan perpisahan, itu logistik. Dia akan kembali secara definitif dalam beberapa bulan dan Pak Budi tahu itu. Tapi pada pagi terakhir sebelum penerbangan, Rian pergi ke toko sendirian sebelum ada yang datang.
Dia membukanya dengan kunci cadangan yang ayahnya berikan kepadanya seminggu sebelumnya tanpa basa-basi. Dia masuk dalam keheningan pagi dengan cahaya yang masih redup di luar dan bau kayu dan produk bagus di dalamnya. Dia berjalan ke rak-rak di belakang. Di sudut rak kedua, antara sebotol madu dan sebungkus tepung, ada sebotol air dengan label yang ditempel dengan tangan. Tulisan tangan itu milik ayahnya, hanya bertuliskan, "Dari mana kita berasal?" Rian menatap botol itu untuk waktu yang lama. Itu bukan dekorasi, bukan simbol untuk dilihat siapapun. Itu adalah percakapan pribadi yang Pak Budi lakukan dengan dirinya sendiri. Cara untuk mengingat tanpa perlu berbicara keras, semua yang telah dibutuhkan untuk sampai ke sana, dan untuk memastikan, juga tanpa kata-kata, bahwa dia tidak akan lupa, bahwa dia tidak akan membiarkan itu menjadi terlalu mudah sehingga kehilangan nilainya. Rian tidak menyentuh botol itu, hanya menatapnya. Lalu dia pergi ke pintu, mematikan lampu yang telah dia nyalakan saat masuk dan keluar. Dia mengunci pintu, mengembalikan kunci ke saku. Di trotoar, kota mulai bangun dengan ritme yang sama, perlahan, dengan panas yang meningkat, dengan suara pintu besi terbuka di sana-sini. Pagi biasa di pedalaman. Rian berjalan ke mobil, meletakkan tas di kursi belakang, duduk, terdiam sejenak, dengan tangan di kemudi, sebelum menyalakan mesin. Dia melihat melalui kaca spion di cermin, di ujung jalan. Dia bisa melihat fasad toko dengan pelang keluarga. Dia juga bisa melihat, jika dia tiba tepat waktu, Pak Budi berbelok di tikungan dengan celemek terlipat. Di lengannya, membuka toko, seperti yang dia lakukan setiap pagi sekarang, tanpa tergesa-gesa, tanpa beban, seperti orang yang pergi ke tempat miliknya sendiri. Rian tidak menunggu untuk melihat, menyalakan mesin dan pergi. Tahu kali ini, persis kemana dia kembali. Pada akhirnya, ini bukan tentang uang, ini tentang apa yang kita bangun dan apa yang kita hilangkan ketika kita mempercayai orang yang salah. Dan juga tentang kesempatan untuk memulai kembali, bahkan ketika tampaknya sudah terlambat. Jika cerita ini membuat Anda memikirkan seseorang, berikan suka. Dan jika Anda menghargai cerita seperti ini, berlangganan saluran ini, karena masih banyak hal yang pantas diceritakan. Ya,